Hari ini kita cabut ke kampus ya. Ada acara yang diadain sama imigrasi kota ini. Aku mau ketemu sama adikku. Jadi ini salah satu musim yang paling nggak aku suka di Rusia, musim semi. Jadinya turun hujan. Kalau misal salju kan rasanya dingin, tapi kan kita bisa pakai jaket kan, jadi aman, masih tetap hangat. Nah sekarang musim hujan, udah mulai rintik. Dan kalau misal hujan deras di Rusia itu sama kayak di Malang, kayak nggak enak banget. Kayak misal mau aktivitas di luar tuh nggak cocok, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini fakultasku, Fakultas Humanitari. Jadi aku di Rusia ada adik, aku punya adik di sini, adik-adikan. Dia sama-sama orang Jawa, sama-sama orang Malang, dan kita belajar di satu gedung yang sama, satu jurusan yang sama. Bedanya dia ngambil S1, aku ngambil S2. Jadi ini belum terlalu deras sih. Nah nanti restorannya di sana, di sampingnya subway sana. Dia ngajak satu temanku juga, dan temanku satu ini dari Eropa. Dia juga kuliah di kampusku, ngambil hubungan internasional juga. Добрый день. Я с ним. Да. Hello. I said like something like that to you. And then Actually, I already ate home, but I just follow my sister here, so that's why. This is my sister that I told you. And this is my colleague. Hi. Talk to people. Where are you from? From Hungary. My name is Lindsay. Okay. Future diplomat from Hungary for Jakarta. Привет. Future diplomat too. Как тебя зовут? Григорий. Григорий. Очень приятно. А тебя? Ифал. Как? Ифал. А тебе удобно на английском или на русском? На русском. Ладно. Да, без разницы. Мы все будем на русском. Я русский. Я шучу. Линдзи, вы любите хинкали? Да, Ты попробовала? конечно, Ага. мне нравится. А что будешь Я есть тоже люблю сейчас? Может быть хинкали Хинкали? или нет хинкали. Не хинкали. Да, я хинкали жду уже. Skoro придет. Gini bro, ini makanan yang aku pesan. Aku pernah nunjukin kalian ini hинкали, makanan Georgia. Надеюсь, мы Karena Rusia sama Georgia nggak jauh, jadi di sini kultur Georgia sangat menusuk Rusia, anjay, kayak gitulah. Kebab yang asli tuh kayak gini. Karena aku sering bilang ke kalian, kebab di Indonesia yang digulung itu fake kebab, itu pembodohan publik. Ini kebab yang asli. Nah, ini kebab yang asli tuh kayak gini bentuknya. Kebab. знаешь, какие я взял хинкали? Udah kalian ngobrol sama ini ya, sama sestra ya. Saya sangat suka hinkali. Saya bisa makan hinkali 2 kali seminggu. Aku suka hinkali. I want to eat salad, but salad's like almost 500 and I will not be full with that. Jadi it's like a waste of. Kamu mau minum teh? Boleh teh. Patungan? Teh. Kamu order apa? Karena saya sudah makan. Karena saya ngira tadi si Angela sama Lindsay mau makan di kantin. Karena makanannya nggak enak, makanya aku makan di rumah. Ternyata mereka makan di sini. Jadi aku mau pesen teh aja sama salad mungkin. Salad apa? Yang enak. Sumpah, saladnya ada yang enak. Wait. But it's very good because this is like baklajan. Kenyang Like nggak? cara ini baklajan. Kenyang nggak? Of course not, Angel. This is salad, bro. I thought you were not gonna eat a lot. Это много? Это как много? Это порция. Насколько голодная? Но для меня было бы немного. Kamu saya спросить, а это что там внутри или просто хлеб? Это просто хлеб. Давайте эту штучку, который маленький. Это маленький и большой, да? Давайте одну большую. Одно. Не знаю даже. Окей. Что у вас за видеоблог? Ладно. Да, он попробуем, влогер, кстати. Попробуем. Давай, попробуй.
Enak. Я не знаю, что такое. Ну, просто Обычно там еще один еще соус. там петрушка есть. Да, Петрушка. петрушка. Я- Трава какая. Трава. Я только знаю тоже думал, Будапешт. ты из Будапешта. No, Capital City Girl. no. I'm village girl. I'm village girl. Какой больше, Екатеринбург или Венгрия? Hungary village just 9 million, so you can count. Really? 9 million? Yeah, That's capital like city. one city in Indonesia. Yeah, 9 million. Ekaterinburg is like almost the same big as the capital city of Hungary. Да, спросить. Гриша, сколько всего здесь населения, которые живут в Екатеринбурге? Миллион девятьсот. Полтора, наверное, или Полтора. 1,5 или 2 миллиона, что-то в этом Почти роде. 2. Офигеть. Будапешт больше? 4 миллиона. Oh, Ну, это же столица. В Москве Там большие, конечно. 20. 20. Нет, по-моему, меньше, да? Вот, ребята, Россия большая страна. Ура! 13 миллионов. Wait, is Budapest from two territory called Buda and Pest? О, я только знал. They were like leaders of Hungary. It's like separated by a river or Yeah, something. Duna, Danube. The name of the river is Danube. Danube. Баню. Баню. Oh, the Danube. Баню. Это на мой родной язык значит вода. Мгм. Для вас чай грецкий орех. Спасибо Ему лучше большое. немножко настояться и не высидеть. Панас. Сам хачапури воплощает плод, море. Сыр символизирует море, а желток – заходящее солнце. Приятного аппетита! Спасибо большое. Сейчас я для вас хлеб еще принесу. Хорошо. Приятного отдыха. Jadi singkatnya itu sejarah dari khachapuri ini, makanan ini. Sejarahnya itu dulu ada itulah, kayak gitulah. Для вас традиционный грузинский пудинг. Спасибо большое. Приятного аппетита. Спасибо. Sejarahnya gitulah. Dulu ada orang saling jatuh cinta, terus makanannya itu mirip lautan, nggak terlalu denger karena terlalu ngerekamnya. Ininya apa klepnya adalah lautan. Kuning telurnya adalah sonsa. Сонце мое сгляни на меня. Wow. So guys, I will show you. This is the real European people. They can eat a lot of portion of bread. It's not a lot, it's normal It's size. lot. For me, as ASEAN, I only can eat palavina, navirna. It's almost like a pizza. It's enough. It's enough, yeah. More than enough. Yeah. Kuat banget orang Eropa. Aku cuma makan salad udah kenyang. Karena udah makan sih. Enak bro, tapi bro. Do you cook? Do you cook a lot? Yeah, me and sister and Lindsay we учимся, короче, вместе. Блин, запутал английский и на русском, блин. We study together in UGI, in Urfu. In the same faculty. Yeah, same faculty in international relation. So that's why for viewers who choose to study in Russian next year, you will meet with us in this building, in our building. Hello. Halo, здравствуйте. Nah, kayak gitu. Kita lihat pintu samping Ural Federal University. I usually come from Leningrad. Menyeberang. Because it looks more beautiful from there. Ini dari samping bro. Kalau dari depan pintunya bagus banget. So. Ini udah kali keempat aku merekam diri sendiri di kampus. Karena ada temennya. Kalau aku sendiri gak berani bro. Kayak ngapain gitu dilihatin orang-orang. Dan itu adalah YouTube kanal. Umnya Yes YouTube. ¿Qué youtuber? Ya. Hola chicos de Argentina, acá en Rusia estudiando. Gracias. Gracias, un abrazo. Dia temanku bro, satu kelas. Mau Atna Group nih, Uchitsa Messi. It's okay, don't worry. Doors open. Jadi intinya ini bakal dapat info dari keimigrasian Rusia. Of foreign citizen and student.
tadi kita pertemuannya sudah selesai. Jadi kita membahas cara hidup legal di Rusia sebagai student. Benar? Benar tidak? Jadi di Rusia tuh banyak tuntutan biar kita jadi legal, tapi tujuannya biar kita itu tercatat gitu. Kalau aku bisa berani compare di Indonesia, kita nggak seketat ini, tapi banyak pelanggaran dari orang asing di Indonesia, terutama di Bali. Makanya Rusia itu emang ribet, tapi keamanan terjamin insya Allah, terutama di Ural. Jadi banyak dokumen yang kita harus urus sebagai student di sini, sebagai foreigners. Kayak gitu. Sama satu, kalau misal kalian ke Rusia, kalian harus siap setor data diri kalian secara mendalam. Kalau kalian nggak mau share data pribadi, nggak usah ke Rusia. Udah gitu. Benar. Jadi kita datang ke sini nanti dapat immigration card. Kalian tinggal di mana nanti bakal dapat registration card. Kalian tinggal di mana ada alamatnya. Terus habis itu ada nomor kamarnya. Habis itu tuh berlaku nyampe kapan? Nyampe visa kalian habis, kalian harus punya registration card. Habis itu kalian bisa bikin fingerprint dari polisi. Jadi harus bikin fingerprint juga. Di sini tuh nggak enaknya di Rusia tuh kalau kalian travel ke setiap kota itu, di setiap tempat yang kalian kunjungi, kalian nginap, itu kalian harus terregistrasi. Jadi kalau misal kalian tinggal di kota ini tapi registrasinya di kota lain, itu bakal jadi masalah. Bisa deport kalau nggak segera diurus. Gitu. Jadi kalian misalnya tinggal 3 hari di kota sebelah gitu kan, jalan-jalan. Nah kalian tinggal di hotel, kalian harus bikin registrasi juga di hotel tersebut. Nanti kalian balik ke Yekaterinburg atau kota kalian tinggal, kalian harus perbarui lagi kalau kalian sudah sampai di kota ini dan kalian akan tinggal di asrama kayak gitu. Jadi emang di sini Rusia itu bukan tempatnya orang-orang yang ngeyel dan keras kepala. Gini nggak mau ngurus, jangan di Rusia bro, di deport kalian, ditendang kalian dari sini. Jadi emang kalian harus terbuka itu sama pemerintah Rusia, siap bagi data diri dan harus benar-benar nurut. Apalagi kalau dideportasi nggak langsung deportasi cuy, harus ditahan dulu. Iya, kan? di penjara dulu. Ditahan dulu. Kalian nggak boleh megang HP, dengar nggak boleh megang HP. Kalian cuma boleh megang HP kayak berapa kali dalam sehari, dikasih makan tapi ya makanannya ya begitu. Habis itu atau kalian kayak bisa bayar fine deh, bisa bayar denda gitu, kayak aku nggak ngerti, mungkin boleh bayar fine atau harus dikurung selama berapa lama, habis itu baru dipulangkan juga pakai duitnya keluarga deh kayaknya. Sama kalau kalian ke Rusia sekarang udah nggak bisa beli SIM card nomor sembarangan, kalian harus setor dulu, yaitu yang aku bilang, kalian harus siap share data diri ke pemerintah Rusia secara resmi, baru bisa aktif nomor Rusia di HP kalian, seperti itu. Kalian bisa beli, tapi kartunya nggak bakal aktif sampai kalian mendaftarkan diri. Nah, mendaftarkan diri ini nggak cuma online, tapi kalian harus pergi ke kantornya, kantor pendataan diri. Habis itu data-data yang lainnya kalian harus bawa paspor dan lain sebagainya. Nanti mereka bakal bikinin akun identitas Rusia. Habis itu baru bisa mengaktifkan nomor SIM card kalian. Jadi itu prosesnya panjang juga sih. Sama bank juga, karena salah satu bikin bank kalian harus punya nomor HP. Nah, nomor HP nggak ada, kalian nggak bisa bikin bank. Bener. Jadi di sini tempatnya orang-orang legal aja yang mau nurut gitu. Ini peraturan baru ya guys mengenai nomor telepon ini. Kalau dulu kita bisa datang langsung beli nomor telepon, aktifin sendiri, abis itu bisa langsung buka kartu bank. Tapi sekarang udah nggak bisa. Jadi kita harus registrasi dulu, dan itu it takes around 1 week. Jadi selama 1 minggu mungkin kalian harus pakai wifi dari hostel atau catering atau intinya ribet. Tinggal di sini ribet, tapi keamanan terjamin insya Allah. Paling kalau tengkar sama teman, nggak mungkin sama penjahat gitu. Gitu aja sih. Sekian video hari ini, vlog nggak penting dan informatifnya. Sedikit informasi tentang cara tinggal di Rusia dan persyaratan yang ribet. Ada kata-kata untuk mama. Oh, halo mama, aku di vlognya Ival. Kalau mau ke Rusia dan belajar di Rusia harus dicermati semua peraturan-peraturannya. Tetaplah legal, stay legal guys. That's Richie, bos. Lihat di video. Пока.